This meeting is being recorded. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, Sabtu 9 April 2022, kita akan memulai pengajaran kita bersama Pak Kris dengan tema Edom. Sebelum kita mulai, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, semusim berlalu. Suara Yudi mana, Yud? Dipersilakan untuk Bu Maya memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini kami boleh berkumpul untuk suatu pengajaran Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin acara ibadah ini, pengajaran ini dari awal hingga selesainya nanti. Terlebih khusus urapi hamba-Mu Pak Kris yang akan membawakan acara ini Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini kami semua boleh diberkati, baik yang ada di Zoom, di YouTube maupun di FB. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Silakan Pak Kris. Amin, terima kasih ya. Hari ini kita akan lihat lagi perjalanan satu bangsa di luar bangsa Israel di zaman Timur Tengah kuno dulu, waktu belum memasuki masa modern. Kemarin kita sudah bicara mengenai Amon dan Moab. Nah, sekarang kita bicara tetangganya, yaitu mengenai Edom, bangsa Edom. Ya. Nah, kalau boleh sebelum share screen, kita bicara dulu gini. Tentu kita mengenal ada keluarga yang punya anak kembar. Ada yang kembar identik, ada yang kembar tidak identik. Biasanya kalau kembar identik itu wajahnya sama, penampilan fisiknya sama, dan punya sifat yang sama. Tapi kalau kembar tidak identik, konon yang pernah saya belajar dulu, itu dari sel spermanya berarti ada dua yang masuk. Jadi bukan dari satu sel sperma membelah diri, tapi dua sel sperma yang berbeda yang masuk di dalam satu sel telur. Ya mungkin ini saya salah mengingat pelajaran biologi masa lalu ya. Tapi itu sekilas mengenai kembar. Ada kembar yang identik, ada yang kembar yang tidak identik. Jadi secara fisik dia berbeda tampilannya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai Edom sekilas, karena ada banyak materi mengenai Edom. Kita lihat sekilas awal mulanya, kemudian perjalanannya. Kita lihat sekilas dulu, karena mungkin nanti yang lebih dalam itu di 2 minggu lagi. Ya, saya mulai share screen ya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Udah muncul ya di sana. Kalau belum nanti diinterupsi ya. Oke, Edom. Ini salah satu topik dari berbagai suku bangsa di sekitar bangsa Israel yang itu hubungannya panas dingin. Nanti berantem, akur sebentar, nanti saling serang, nanti Israel diserang kalah, nanti balik kapan bangsa Edomnya yang diserang kalah dan lain sebagainya ya. Kita lihat awal sejarahnya dulu dan sekilas perjalanannya, sekilas dulu ya. Oke, sebenarnya tadi saya sudah bercerita mengenai yang namanya kembar. Nah, Edom juga itu sebenarnya berasal dari adik kakak atau anak kembar. Tapi anak kembar ini sudah mulai berseteru dari sejak lahir. Kalau kita lihat firman Tuhannya, ya, itu dari Kejadian 25 ayat 22 sampai 23. Nah, dikatakan demikian. Nah, ini nggak mau keluar lagi nih. Nah, oke. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi perkataan ini adalah perkataan dari Ribka, istri dari Ishak. Ya, Ishak anak mereka ini pasangan suami istri itu lama akhirnya mengandung dan rupanya dalam kandungannya ini kembar gitu loh. Tapi di dalam ini sudah bertolak-tolakan sehingga mungkin seseorang yang mengandung tuh agak nggak nyaman mungkin kalau anaknya bergerak terus. Kemudian dia berkata, dikatakan bahwa anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan dia berkata, jika demikian mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu dijawab oleh Tuhan begini. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpentar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi destininya sudah Tuhan tetapkan dulu dari awal ini ada 2 bangsa di dalam kandunganmu, bukan 2 anak dia ceritanya. Ada 2 bangsa gitu. Berarti anak-anak ini nanti akan menjadi bangsa A dan bangsa B. Tapi dikatakan bahwa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Nanti yang tua ini akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sudah ditetapkan perseteruan ini. Dan anehnya, waktu secara visual kan harus lahir dong, kan udah 9 bulan harus keluar akhirnya. Perseteruan itu masih nampak dari waktu proses lahirannya. Mungkin di dalam masih berantem dan itu belum selesai gitu berantemnya, entah gimana ya. Tapi pada saat keluar, yang tua keluar, yang kecil ini masih sempat megang tumitnya. Anak yang kakaknya yang keluar dulu sini loh, gitu. Itu bahasa saya. Dipegang tumitnya gitu loh, ditarik keluar. Jadi secara visual itu terlihat ya, bahwa ada sesuatu. Kan kalau kembar keluar satu, kemudian kedua ini waktu keluar itu tangannya masih ngikutin keluar gitu, masih ngikutin ya. Itu sudah terlihat terus dari dalam kandungan yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu.
waktu dia melahirkan, akhirnya bapaknya atau orang lain pasti bisa melihat masih ada bekas-bekasnya itu atau perseteruan yang belum selesai gitu. Masih keluar, jadi keluar tangannya dipegang, maaf, tangannya memegang tumit kakaknya, ya. Itu sebabnya saya katakan di sini bahwa terus berseteru hingga lahir ya. Jadi dari dalam, kalau dia cerita ini mamanya cerita, aduh anakku bertolak-tolak kan. Orang yang lain kan merasa atau yang laki-laki kan nggak tahu gimana sih rasanya. Masa sih ya mungkin anaknya gerak itu sehat artinya kan gitu. Tapi akhirnya waktu dia keluar itu secara visual itu terus terlihat. Nah, akhirnya anak yang keluar itu biasa kita sebut tadi itu kalau kembar identik disebutnya bak pinang dibelah dua ya. Tapi ini kembar namun bak langit dan bumi. Berarti ada perbedaan yang jauh di antara kedua anak kembar itu. Nah, sebelum masuk ke sini tadi, kalau boleh saya bilang tadi yang menumit-numit itu, pegang tumit itu katanya, dan kalau saya belajar dari Ibu Rita Wahyu, saya lihat artikel tulisannya beliau, dikatakan makanya di Israel itu atau di sana, di Timur Tengah sana itu, kalau istilah membuntuti seseorang itu katanya istilah menumit seseorang gitu, menggunakan kata tumit. Kalau kita kan mengekor atau membuntuti gitu ya. Kalau di sana itu istilahnya itu menggunakan kata yang sama dengan kata menumit gitu. Ya itu sekedar pengetahuan ya. Oke. Nah, kita lihat si kembar yang namun tak sama ini. Esau itu orang yang pandai berburu. Setelah dia lahir, dia menjadi orang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Ya. Nah, sedangkan yang namanya Yakub itu lebih tenang dan lebih senang tinggal di kemah gitu. Tinggal di kemah ini bukan berarti malas-malasan, tapi dia melakukan aktivitas di dalam rumah. Mungkin aktivitasnya lebih manajerial gitu kalau Yakub. Kalau Esau itu lebih senang melakukan tindakan atau melakukan aktivitas di luar atau saya sebutnya biasanya outdoor activities. Dia lebih suka melakukan hal-hal seperti itu gitu. Dia orang yang terampil menggunakan kekuatan fisiknya, intelijennya untuk dia bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Sedangkan Yakub ini lebih administratif gitu, lebih senang ada di dalam di orang kantor. Kalau kita di zaman sekarang sebut kalau yang Esau itu mungkin orang lapangan, kurang lebih begitu. Nah, secara itu karakter, secara fisik Esau itu dikatakan dia berbulu dan kemerahan. Nah, karena senang berada di padang, otomatis dia lebih maskulin. Dari kalau jabatan tangan sudah bisa kelihatan orang yang suka bekerja dan orang yang sedikit melakukan pekerjaan kasar ya. Oke. Nah, sedangkan Yakub tangannya tidak berbulu, ya fisiknya biasa-biasa saja gitu. Ya suaranya juga berbeda. Nah, Esau ini anak yang disayang sama papanya, sedangkan Yakub ini disayang oleh mamanya. Nah, kenapa Esau disayang papanya? Kalau saya melihat, kita melihat bapaknya Esau itu Ishak kan. Ishak itu punya saudara dari saudara tiri itu Ismail. Nah, Ishak ini juga pernah tinggal di padang gitu loh. Di padang itu maksudnya di outdoor, cukup lama dia. Kalau Anda baca Alkitabnya itu ada petunjuk, ada cerita bahwa dia tuh banyak tinggal di luar gitu loh. Ya. Nah, Ismail itu orang suka memanah. Nah, ini punya hobi yang sama gitu loh. Jadi seperti merimain ke masa lalunya si papa ini, Esau ini. Dan biasanya itu hal yang wajar. Kalau orang tua, misalnya saya senang olahraga, saya pasti akan mengajarkan anak saya olahraga. Kalau anak saya suka olahraga, ya saya pasti senang dengan dia dan menemani dia dan mengajarkan hal-hal yang berbau sifatnya olahraga tadi gitu. Itu secara natural akan terjadi seperti itu. Nah, sedangkan Yakub itu lebih banyak di rumah. Jadi secara natural dia lebih sayang oleh mamanya. Lebih dekat pula dengan mamanya gitu. Perhatian dan waktu yang diberikan lebih banyak dari mamanya. Sementara Esau mungkin sekalian belajar panahan diajar oleh papanya. Nanti kalau yang belum pernah belajar panahan boleh coba, itu olahraga menarik. Nah, anak saya juga punya 2 anak. Yang satu banyak pergi keluar nih, yang satu banyak diam di rumah gitu. Karakter ini agak mirip, cuma saya tidak mengajarkan dia berburu ya, tapi secara kesukaan ada kemiripan gitu karakter tersebut ya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, tapi itu tadi perbedaannya. Nah, kesamaan dari 2 kembar ini yang sama sekali tidak identik dilihat ini nggak kelihatan nih kan kembar, nggak kelihatan kembarnya nih loh. Tapi dia sama-sama nanti punya nama baru gitu. Nama baru ini, nama Esau dan Yakub ini itu ada ceritanya, namanya dapat dari mana itu ada. Nah, kita lihat di Kejadian 25 ayat 30. Itu adalah penyebab atau kilas balik nama tersebut diberikan kepada si A dan kepada si B.
Nah, kita tahu dari Kejadian 25 ayat 30 itu berkata begini. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Nah, konteks ini, konteks ayat tadi itu berbicara mengenai suatu hari si Esau ini pulang pergi berburu. Kemudian dari hasil buruan seharian mungkin dia pergi berburu, capek pulang. Yakubnya kan senang di rumah, dia senang melakukan pekerjaan di rumah. Nah dia lagi masak itu sup kacang merah, itu Brenebon. Nah waktu dia masak jadi sudah matang, nah ini yang disajikan. Nah tapi pada dasarnya dua saudara kembar ini terus berseteru kan. Jadi satu coba mengalahkan yang lain terus gitu. Sehingga pada satu ketika waktu Esau pulang, berikan padaku yang merah-merah itu dong. Kemudian disebutnya Edom, memang dia sudah berkemerahan kulitnya, berbulu, dan dia suka juga kebetulan dengan sup kacang merah tadi gitu ya, sup yang merah-merah itu. Nah Yakub, adiknya tahu bahwa dari dulu kita berantem. Jadi kata Yakub, jualah dulu hak kesulunganmu kepada aku, baru nanti saya kasih nih kepada kamu. Nah, kalau kita baca ceritanya dikatakan bahwa Esau berkata begini, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Jadi inkrah sudah gitu. Nih, sudah saya jual deh hak kesulunganku kepadamu. Lalu diberikanlah sup kacang merah itu. Nah, itulah sebabnya namanya menjadi Edom gara-gara peristiwa tadi, lihat yang kemerah-merahan itu. Sebaliknya, kalau Yakub, kita tahu dia mendapatkan nama baru gara-gara satu hari nanti dia bertemu dengan malaikat Tuhan, lalu dia grappling dengan malaikat Tuhan itu. Dia bergulat sampai pagi, diladenin sama malaikatnya di Fur gitu. Nah, sampai akhirnya terus kemudian terakhir harus berpisah. Ya, dia berkata gini, kamu namanya siapa sih? Yakub. Oke, kalau gitu namamu diganti deh. Nggak Yakub lagi, tapi menjadi Israel. Kalau dibaca sedikit ya, 32 ayat 28. Nah, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, jadi dua-duanya sekarang punya nama baru, punya nickname yang baru. Esau itu Moab dan Yakub itu yang namanya Israel. Nah, dalam perjalanannya zaman dulu itu, Esau ini kemudian memutuskan cari istri sendiri. Dia mengambil 2 istri dari Kanaan sebenarnya. Ini kalau disingkat ya. Dan satu lagi dari kaum Ismail. Nah, tapi sebelum waktu dia peristiwa mengambil istri ini, rupanya zaman dulu itu Yakub itu nggak cari istri. Yakub itu seperti orang tuanya, nunggu nanti gitu loh. Menunggu dijodohkan atau kamu sekarang menikah deh gitu. Nah, Esau dia memutuskan dia cari istri sendiri, 2 perempuan Kanaan. Ya, itu berbeda sekali sifatnya dengan yang namanya Yakub. Yakub sengaja menunggu, tidak mencari, sedangkan Esau ini memilih sendiri. Saya dikatakan itu customnya pada saat itu harusnya tuh nanti dijodohkan lah, di arrange sama orang tuanya. Nah, akhirnya waktu nanti Yakub diminta mencari pasangan dan meninggalkan rumah itu, ya, mencari pasangan dan jangan kamu ambil perempuan Kanaan. Lalu Esau ini sengaja mendengar perkataan itu, lalu nanti dia pergi mencari satu perempuan dari Bani Ismail. Dia sengaja pergi meninggalkan rumah itu. Dia bilang, orang tuaku nggak suka sama istri-istriku. Sudah, aku cari yang dari kaum Ismail. Nah, waktu dia memutuskan mencari kaum Ismail itu sebenarnya lebih menyakitkan hati bapaknya lagi gitu. Dan dia tinggal di kaum Ismail itu gitu. Dia tidak pulang ke rumahnya, dia tinggal di sana. Nah, jadi tidak di-arrange, sekali lagi dia menikah tanpa arrange dari orang tuanya. Sedangkan Yakub di-arrange, diatur, diarahkan oleh orang tuanya. Nah, 2 karakter ini seperti menunjukkan bahwa memang ada perseteruan di antara mereka. Si tindakan dari Esau ini menyakitkan lagi buat orang tuanya, dan dia tinggal di kaum Ismail itu. Ya, tapi itu sekilas balik antara ceritanya. Nanti mereka menjadi 2 bangsa dan terus bertentangannya akan terus berlangsung. Nah, ini sorry ya, ini kalau agak susah saya. Nah,
Sekalipun nanti itu akan berseteru langsung kemudian menjadi bangsa yang besar gara-gara hak kesulungan tadi, kita tahu ceritanya nanti kemudian Yakub ini menipu bapaknya kan. Di-arrange oleh mamanya kalau gitu karena dia disayang papanya dia sudah menjual hak kesulungannya. Mamanya yang dulu pernah mendapat nubuatan itu, waktu hamil dapat nubuatan, yang besar itu nanti akan jadi kalah terhadap yang kecil, jadi budaknya lah gitu. Yang kuat ini yang lebih muda itu lebih berkuasa. Dia yang mendapat nubuatan itu, jadi dia ikut berperan untuk menggenapi itu terjadi. Nah sekarang papamu udah tua, kalau gitu sekarang kamu bikin makanan yang suka dimakan oleh papamu sebelum mereka berpisah, dipakaikan bulu kambing atau apalah gitu. Sehingga kemudian bapaknya sudah tua ini akhirnya memberkati si Yakub tadi. Itu sebabnya Yakub itu dianggap penipu. Nah dia memberkati, selesai berkat itu baru datanglah kita tahu ceritanya, datanglah siapa? Esau tadi. Nah itu menimbulkan friksi terus berlanjut sehingga akhirnya nanti mereka berpisah. Ya. Yang satu menikah tadi dengan Ismail, yang satunya lagi nanti pergi ke rumah kampung halaman mamahnya. Kemudian nanti dia akan bertemu dengan Laban dan akan berkali-kali dia untuk mendapatkan seorang istri yang mengalami ditipu lagi sama pamannya. Buah dari perbuatannya itu. Lah, kemudian nanti mereka akan jadi bangsa yang besar. Kemudian bangsa ini sempat akur antara Yakub, sempat ketemu lagi nanti dengan Esau, tapi kemudian nanti keturunannya inilah yang terus melanjutkan pertempuran tadi, bentrokan tadi akan terus berjalan. Nah, namun setelah menjadi bangsa yang besar, tetap ada berkat khusus yang diberikan kepada dan status khusus untuk orang Edom. Itu sebabnya bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir tidak boleh mengganggu Edom, saudara. Ya. Tidak boleh mengganggu atau memprovokasi Edom. Dikatakan di Ulangan 2 ayat 5, janganlah menyerang mereka sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Pegunungan Seir menjadi tempat tinggalnya Edom tadi. Nah itu sebabnya Bani Edom itu atau Bani Seir itu sebenarnya sama saja dengan bangsa Edom. Pegunungan Seir. Jadi mereka tinggal di daerah pegunungan Seir itu. Nah, di mana sih nanti letaknya? Kita lihat nanti ya. Aduh, kok. Hang on, ini masih ya. Nah, ini terus berlanjut ya. Nah, tapi dalam pertempuran tadi, dalam keadaan yang selalu sudah dikatakan berseteru, dari awal tadi berseteru, setelah mereka menjadi bangsa yang besar, nanti Edom itu tinggal di pegunungan pegunungan Seir tadi, bangsa Israel tinggal di tempat yang lain, itu selalu ada percekcokan di antara mereka, bahkan mereka itu ikut numpang kalau musuh Israel ini diserang, dia ikutan numpang gitu loh. Kalau perlu ada bangsa yang nyerang Israel, bukannya memisahkan atau bersikap setidaknya cukup netral lah gitu. Tapi mereka ikut numpang untuk merecoki pertempuran yang terjadi antara Israel dengan bangsa yang lain. Nah, dalam kitab Mazmur tadi dikatakan kepada Bani Edom pada hari pemusnahan, Israel mengatakan runtuhkan sampai ke dasarnya. Jadi mereka bersorak pada saat itu, mereka bersorak terhadap kehancuran yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, ini di Mazmur ditulisnya. Mazmur waktu ditulis oleh Daud itu dalam keadaan Israel dalam keadaan cukup jaya lah, ya. Belum pecah nanti itu. Ini ditulis oleh Daud sendiri. Berarti Daud masih di zaman kekuasaannya dia, belum terpecah gitu. Nanti Yerusalem akan mengalami keruntuhan atau diserang habis-habisan, salah satunya oleh yang namanya Nebukadnezar. Dan ada tendensi atau beberapa ahli menduga karena Israel pernah diserang beberapa kali. Nah, salah satunya pada saat penyerangan ke Babilonian itu, mereka ikut numpang. Mereka memanfaatkan tempat itu. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Edom. Nah, akhirnya karena perseteruan ini terus berlangsung, nanti timbul nubuatan terhadap Edom. Itu dari Yeskiel 25 ayat 14 sampai 15. Dan terus diungkapkan lagi di Yeskiel ini, di topiknya saja sudah dikatakan bahwa nubuatan melawan orang Edom, dan di Yeskiel 35 dikatakan murka Tuhan atas pegunungan Seir. Pegunungan Seir sekali lagi merupakan tempat tinggalnya orang Edom.
Dan itu pun nanti orang Edom itu ditegaskan ya di Obadja. Kitab Obadja ini adalah satu kitab yang terpendek dari Perjanjian Lama dan dia sebenarnya cerita khusus mengenai orang Edom ini. Gitu. Si orang Edom ini gitu diceritakan nubuatan terhadap dia gitu karena dia ini selalu memusuhi bangsa Israel ini gitu. Ya kalau lagi berantem gitu harusnya netral lah, nanti dulu gitu. Jangan bertengkar. Tapi setiap kali ada serangan dari bangsa lain, kalau bisa dia ikut. Dia ngerecokin juga gitu. Ya tadi saya katakan ini panas dingin. Jadi nanti orang Edomnya bangsa Edomnya dikalahkan oleh bangsa Israel dan sebaliknya itu terus berlangsung terus ya. Nah di kitab Obadja juga dikatakan bahwa ditegaskan bahwa mereka itu tinggal di pegunungan. Kitab Obadja jarang dibaca orang, jarang dilihat karena itu sangat pendek. Kalau kita lihat sebentar ya dari Obadja nih. Ya. Nah, kita baca sekarang ya nubuat terhadap Edom 1-3 saja. Nanti teman-teman bisa baca satu buku ini pendek cuma 1-17 sebenarnya. Atau sampai ya satu ayat pasal doang. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan dengan sangat. Nah, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Nah, liang-liang batu ini, tempat kediamanmu yang tinggi, salah satu karya yang dianggap salah satu keajaiban dunia, itu ada katanya di daerah Petra atau di mana? Yang batu karang itu ada kayak bentuk istana itu loh di Yordan itu loh. Terus itu buatnya gimana gitu? Itu karang liang-liang batu. Nah itu adalah karya-karyanya mereka nih diduga. Itu tempat tinggalnya mereka gitu di liang-liang batu gitu di pegunungan kita sebutnya di pegunungan dia tinggalnya. Tadi dikatakan di sebelumnya mendapatkan pegunungan Seir. Ya. Nah tapi akhirnya Obadja ini menegaskan bahwa nanti orang Edom ini akan direndahkan, terus akan dihancurkan dianya. Nah, kita lihat sebentar. Nah, karena sikap oportunisnya bangsa Edom ketika Yerusalem diserang oleh bangsa lain. Nah, ini ditegaskan di Obadja tadi dari 1-14 baca sendiri ya nanti. Itu diceritakan betapa oportunisnya ketika bangsa Israel atau Yerusalem diserang oleh bangsa lain. Nah, ini ikutan numpang. Nah, akhir ceritanya nanti bangsa Edom ini suka atau pernah meninggali kota yang kosong. Dia ikut tinggal di sana gitu. Harusnya mereka tinggal di pegunungan. Ya, jangan. Nah, di Amos ayat 1 yang ke-11 karena sikapnya itu terhadap saudaranya sendiri, itu muncul lagi satu peringatan Tuhan karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang, 1, dan mengekang belas kasihannya, memendam amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Nah itu terjadinya karena bayangkan pada saat Yerusalem diserang, diangkut semua oleh Nebukadnezar, dikeluarkan. Mereka memanfaatkan itu. Oh lagi diserang ya udah kita gabung. Kita sekalian ikutan dengan mereka gitu. Mereka mendapatkan benefit dengan menumpangi serangan dari kerajaan lain terhadap Yerusalem. Padahal mereka tahu bahwa sebenarnya mereka itu satu saudara kembar dulunya itu. Leluhurnya itu saudara kembar. Saya baru tahu bahwa di teman-teman kita dari dari Marga Batak itu ada, koreksi saya kalau saya salah ya. Karena saya dekat dengan satu orang, dia Siregar kalau nggak salah marganya. Ini kalau salah mohon maaf. Terus Siregar ini dia kenal juga ada marga yang lain, saya kenal juga Nainggolan. Nah, dikatakan kalau pernikahan ini marga Nainggolan ini katanya nggak boleh menikah dengan marga Siregar gitu. Kenapa? Dulu ada ceritanya, Om. Anaknya cerita dia dekat dengan keponakan saya, dia cerita. Dulu ada ceritanya, Om. Dulu katanya itu pernah kisahnya itu ada satu orang dari marga Siregar dan satu orang dari marga Nainggolan ini pernah kayak janjian tukeran anak gitu loh.
Kita tukeran nih. Kan kalau semarga nggak boleh dong, marga satu A dengan marga A nggak boleh, marga C dengan C nggak boleh, B dengan nggak boleh karena dianggap takutnya masih dekat gitu, harus di luar dengan luar marga kan. Nah tapi khusus buat yang ini, salah satunya dengan yang ini tadi marga Siregar dengan Nainggolan ini, karena dulu tuh pernah ada tukaran gitu, anaknya tukar gitu, jadi saudara ya gitu. Itu sebabnya katanya tidak boleh ada pernikahan antara marga Nainggolan dengan marga Siregar. Ya saya juga baru tahu 2 minggu yang lalu sih. Oh gitu toh. Iya itu ceritanya Om dulu Om. Gitu. Tapi kalau salah ya mohon maaf lah, dikoreksi saja ya. Saya tidak menjudge cerita seperti itu atau itu harus betul apa yang saya omong, itu bukan, karena saya mendengar itu aja. Nah itu kan menghargai, artinya sikap kamu harganya misalnya tadi gitu, Nainggolan, saya oh ya udah kita jangan pacaran, kita nggak bisa nikah karena dulu leluhurnya. Itu kan sikap saling menghargai. Nah ini udah jelas bukan saudara lagi, bukan karena pertukaran anak, tapi kembar. Ya. Satu ibu, satu bapak gitu. Tapi kok sampai keturunan-keturunan bisa berantem terus, bahkan nebeng kalau perlu. Pada saat yang satu bangsa ini dalam keadaan diserang habis-habisan, kok dia bisa ikut terus memendam amarahnya dan terus memerangi gitu. Terus menghajar terus. Nah, itu sebabnya akhirnya dikatakan bahwa nanti orang Edom ini, bangsa ini akhirnya seperti tersingkirkan. Nah, ini yang masih lagi saya cari gitu loh. Karena harusnya dia ini tinggalnya kan di pegunungan, tapi nanti akan tinggal di tenda. Dia akan berubah statusnya menjadi tinggal di tenda dan seperti disingkirkan, bahkan diperdaya oleh bangsa-bangsa yang lain gitu. Dia dijadikan alat oleh bangsa-bangsa lain, oleh teman-temannya, seolah-olah oleh teman-temannya. Tapi teman-teman sendiri tidak menolong. Itulah kekhasan dari bangsa Edom ini. Dia diperalat oleh teman-temannya sendiri. Oh, kamu kasihan ya, saya bantu ya, saya tolong ya. Tapi itu tidak ditolong benar-benar. Dan anehnya Edom ini tidak pernah menyadari bahwa dia sebenarnya diperalat oleh orang yang ngaku temannya sendiri. Dan itu ditulis di Mazmur Daud. Sebentar, saya lupa Mazmurnya ini kalau nggak salah. Sebentar ya. Nah, ini dibuat di Mazmur Daud ya. Di Mazmur Daud 83, saya baca 83 sampai 83 ayat 2 sampai ke 7. Saya baca ya. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Jadi mereka ngobrol barengan gitu, pokoknya kita buat aja supaya bangsa Israel itu nggak pernah ada lagi. Nyingkir aja semua, tamat, total tamat. Orang supaya lupa dengan nama Israel itu. Gitu. Ya. Kemudian sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Lah harusnya Edom tadi kan tinggal di pegunungan, di gunung pegunungan Seir. Lah sekarang mereka tinggal di kemah-kemah Edom. Kemah Edom. Bukan di pegunungan lagi, di kemah-kemah Edom. Nah, ini memang menjadi menarik. Kok bisa tinggal di kemah ya gitu. Mereka punya tempat kok tersendiri di pegunungan. Kenapa nggak tinggal bangun satu kota, tapi dia tinggal di kemah-kemah Edom. Nah, Mazmur ini dibuat di zamannya Daud. Berarti itu jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Daud seperti dapat nubuatan. Itu yang ditulis gitu. Kemah Edom. Bangsa Edom ini nanti seolah-olah akan tersingkirkan dan masuk ke dalam kemah-kemah tadi. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita baca lagi ini, nanti akan kelihatan bahwa mereka ini, Edom ini akan kayak dipakai main gitu oleh bangsa-bangsa yang lain gitu. Nah, ini yang masih saya lagi kumpulkan datanya. Nanti buat yang akan datangnya, buat sesi yang keduanya. Nah, itu yang terjadi dengan si bangsa Edom ini. Nanti akan ditunggang balikan, bukan lagi tinggal di pegunungan, tapi dia akan tinggal di kemah. Tidak menjadi satu bangsa gitu, tidak menjadi satu bangsa yang merdeka. Ya.
Nah, itu kita tunda dulu sampai di situ ya. Kita simpan dulu. Jadi kita punya pengertian bahwa bangsa Edom selalu memusuhi bangsa Israel. Kalau perlu numpang terus, bahkan sampai dapat peringatannya, kamu tuh jahatnya, sampai 4 peringatannya tadi oleh Amos ya. Nah, sekarang kita lihat sekilas kontradiksi orang Edom. Ada satu figur orang Edom itu di zamannya Daud, itu dia diberkati kehidupannya. Yang namanya kita kenal paling gampang ini namanya Obed Edom sebenarnya. Si Obed orang Edom, orang dari Gad Filistin gitu. Nah, berarti secara originalitas dia Obed Edom ini adalah keturunannya orang Edom dong gitu. Cuma mungkin dia lahir besar tinggal di Gad, kemudian jadi dia disebutnya bisa juga disebut orang Gad gitu loh. Misalnya kita lahir di Jakarta, tidak disebutkan etnisitas kita, tapi kita disebutnya sebagai orang Jakarta. Kurang lebih begitu. Obed Edom ini dia justru diberkati Tuhan. Nah, kenapa dia bisa diberkati Tuhan? Ini dalam kisah perjalanan tabut Tuhan dibawa balik setelah dinongkrongkan, didiamkan di rumah Abinadab. Jadi masih ingat, tabut Tuhan itu keluar dari tenda suci di Silo, dibawa masuk, kemudian direbut oleh orang Filistin. Kemudian selama 7 bulan di negeri orang Filistin menimbulkan masalah, banyak orang terkena bencana gara-gara tabut Allah itu. Akhirnya orang Filistinnya bilang sama orang Israel, kamu ambil balik lagi deh tabut ini deh, nggak cocok buat negeri kita, kamu ambil lagi aja. Nah, waktu diambil oleh orang Israel, baru 7 bulan padahal, tabut itu tidak dibawa balik ke kemah sucinya. Tabut itu dibawa ke Kiryat Yearim, dititipkan lagi ke rumah orang yang bernama Abinadab, ditaruhlah di situ. Aneh ya, baru 7 bulan, sekarang tidak dikembalikan ke Silo, tapi dititipkan di rumah orang lain. Gitu. Di rumah orang, bukan di tenda pertemuan yang seharusnya dia berada. Nah, lalu dalam kilas balik ceritanya, nanti orang Israel setelah menaruh tabut Allah di rumahnya Abinadab tadi lupa. Mereka sibuk cari raja gitu, mengadakan referendum kepada Samuel gitu. Kayaknya kita mestinya kayak negara yang sebelah deh, ada rajanya. Kita kok nggak ada raja ya, sehingga akhirnya mereka minta raja dan akhirnya terpilihlah Saul menjadi raja pertama di negeri itu. Nah, kemudian Saul memerintah selama 40 tahun, berarti selama itu pula mereka tidak pernah beribadah ke kemah suci karena sudah intinya tabut Allah tidak ada lagi di sana, tidak ada lagi di kemah suci lagi gitu. Yang ada di Silo. Jika kemah itu nanti dibongkar gitu ya, sudahlah kan portable, ditutup aja, nggak ada tabut Allahnya. Nah, mereka beribadah sendiri, membangun mezbah sendiri. 40 tahun lamanya Saul memerintah. Kemudian Saul terguling, kita tahu singkat ceritanya, digantikan oleh Daud. Nah, Daud memerintah sampai ke pemerintahnya stabil, baru Daud memerintahkan ibu kotanya dari Gibea ke Yerusalem. Nah, barulah Daud nanti mikir, oh iya nggak ada tabut Allah ya. Ada di mana nih? Ada di Abinadab, ada di rumahnya Abinadab atau di Kiryat Yearim. Ya udah, kita ambil bawa pulang. Nah, lokasinya dibawa pulang ke Yerusalem. Nah, kalau saya lihat di peta, kota yang namanya Kiryat Yearim dengan yang namanya Yerusalem itu jaraknya sekarang ini cuma 18 kiloan. Kalau dari Google Map ya. Nah, kemudian Daud dengan pasukannya mengambil tabut, tapi baru jalan beberapa lama, kemudian anak dari Abinadab, salah satu anaknya yang namanya Usa, secara tidak sengaja refleks menahan supaya jangan tabut itu tergelincir, lalu mati. Karena menyentuh tabut Allah itu. Aneh ya. Jadi dia mati, kemudian Daudnya bingung, marah. Ya sudahlah, tabut ini dititipkan ke rumahnya Obed Edom tadi, ke rumahnya Obed si orang Edom tadi, dititip, udah taruh aja di sini, nggak jadi masuk ke Yerusalem deh. Nah, Daud pulang lagi ke istananya. Nah, Daud pulang ke di istananya, dia lupa sudah dengan tabut ini. Sampai nanti setelah 3 bulan ada orang bisik-bisik sama Daud. Kamu tahu nggak? Itu si Obed itu yang tadinya melarat itu dia jadi kaya loh bro. Sejak ada tabut Allah itu pokoknya usahanya berhasil, pokoknya bisnisnya jalan, rumahnya jadi gede sekarang. Rumahnya tadinya 21 meter persegi, sekarang jadi 2000 meter loh. Gimana? Daud tersentak dengan pernyataan itu, oh iya, barulah sejak itu diambil tabut dari rumah Obed Edom, dibawa masuk ke Yerusalem. Nah, Obed Edom ini jelas-jelas orang namanya juga Obed Edom, jadi dari bangsa Edom. Tapi dia secara individu, dia bisa diberkati Tuhan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa, menegaskan sekali lagi,
dari apa yang pernah saya sampaikan juga, bahwa etnisitas tidak membatasi berkat Tuhan atau pemilihan atau keselamatan yang Tuhan berikan. Yang Tuhan tentang itu adalah polisi bangsanya, polisi kenegaraannya. Ya, itu yang Tuhan tolak gitu loh, keputusan dari pemerintahan bangsa tersebut yang membuat satu bangsa itu menjadi suffer. Dalam hal ini keputusan dari pimpinannya orang-orang Edom pada waktu itu. Nah, tapi ada satu juga orang Edom yang lain. Ya, ini kan Obed Edom yang diberkati. Tapi ada satu lagi orang Edom yang dia itu seperti mewujudkan atau sangat membenci orang Israel. Itu tokoh paling terkenalnya namanya Herodes. Herodes ini orang Idumea katanya. Idumea itu adalah bahasa dari bahasa Greek koine untuk kata Edom. Jadi Idumea. Karena waktu itu kan setelah ini terjadi, Herodes ini sudah lahir itu setelah zaman Alexander Agung. Sudah bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Nah, orang Idumea, dia lahir dari sana. Dia yang mau menjadi raja, memerintah di daerah Yudea, ya, ditunjuk oleh Romawi, kamu jadi raja saja deh daripada jadi gubernur, mau nggak? Oh mau dong, aku jadi raja ya. Tadinya dia ditunjuk, dia mohon-mohon supaya status gubernurnya dipulihkan gitu loh. Karena pemberontakan, tapi oleh Roma, udah kamu jadi raja aja. Nah, dia menjadi raja atas Yudea, dia harus menikah dengan putri setempat supaya bisa diterima. Tapi kita tahu dalam pemerintahannya, Herodes ini sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga pada saat dia mati, Herodes ini dengan segala tindak tanduknya itu, Herodes memerintahkan satu eksekusi mati terhadap beberapa orang Yahudi yang dianggap mau mencuri barang-barang di Bait Allah. Perintahnya eksekusi dia mati pada saat aku mati. Tujuannya supaya ada orang menangis pada saat Herodes mati. Dan pada saat Herodes mati, yang terjadi adalah 3 tawanan tadi atau tawanan-tawanan tadi itu dilepaskan. Sehingga tidak ada seorang pun menangis pada hari kematiannya Herodes. Nah, ini adalah kilas balik untuk Edom ya. Ini sampai di sini dulu ya. Karena nanti bicara mengenai Edom ini, nanti kita bicara yang lebih menarik itu kelanjutan dari Edom ke arah modernnya. Nah, ini saya kasih sengaja supaya nggak terlalu panjang. Saya buat yang lebih kisah awalnya dulu gitu. Nah, itulah bangsa Edom yang terus nanti akan bertempur. Tapi kenapa dia nanti disebut ke dalam tenda-tenda? Gitu. Yang ternyata dia suka masuk ke kota-kota kosong, ditinggalin. Lama-lama dia tinggal di tenda tuh. Dia akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa yang dia kira kawannya. Tapi sebenarnya dia tidak pernah ditolong, tapi hanya dijadikan alat buat kepentingannya mereka. Nah, ada kemungkinan banyak literatur menyatakan bahwa sebenarnya nanti itu ada Edom modern, ke arah modern. Nah, kita nanti akan gali ke sana. Tapi nggak sekarang ya. Nanti tunggu sesi berikutnya. Itu saja dari saya. Semoga ini bisa menambah sedikit pengetahuan mengenai asal-muasal Edom atau mengingatkan kita kilas balik. Oh iya, dia dulu dari Esau, asalnya adik kakak atau kembar dengan yang namanya Yakub. Kemudian nanti ternyata Edom itu punya nama yang lain, yaitu Bani Seir, dan dalam track record-nya ternyata Edom itu juga suka menyerang orang Israel, dan nanti ke depannya ada nubuatan-nubuatan lagi buat bangsa Edom ini. Nanti itu kita bahas di yang sesi kedua ya. Thank you, Tuhan memberkati. Ya, Yudi silakan. Mungkin Pak Kris tutup doa dulu nanti. Kita doa dulu ya. Oke. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah kami pakai untuk sesaat menggali kebenaran firman Tuhan. Biar ini bisa mengingatkan kami nanti saat kami menggali lagi firman Tuhan, ada pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan bukakan, dan kami boleh melihat bahwa rencanamu dan rancanganmu itu benar, dan kami punya Tuhan yang hidup, dan apa yang sudah Tuhan firmankan itu pasti digenapi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Bu Maya. Ya. Berikutnya acara Q&A ya Pak Kris ya. Tapi harus sesuai dengan tema. Ya, boleh.
Ya, Tapi supaya sebelumnya jangan terlalu belok-belok. jangan belok-belok. Tadi Pak Kris bilang Edom di masa yang sekarang nanti aja. Waduh, padahal yang ditunggu itu Edom sekarang. Penasaran. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Masih di record ya, Bu? Oh, matiin aja. Oh aja.